Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk pertemuan minggu kelima, di mana kita menggunakan perintah get post, get dan post. Nah, di sini ada listing untuk baris pemrograman string get. Nah, jadi nanti akan dijelaskan apa perbedaan untuk get dan post. Nah, karena get dan post itu sebenarnya sama-sama inputan, jadi kita bisa menginput data di dalam form. Nah, nanti disediakan semacam text box, nanti kita bisa isi di situ data yang ingin kita isi. Kalau materi kita sebelumnya kan kita sudah menentukan inputannya apa, lalu inputan itu tinggal kita proses. Nah, untuk materi get post berarti kita bisa nginput manual, jadi akan ada label lalu ada teks. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya beberapa video sebelumnya itu kan hanya menampilkan hasil proses saja karena variabelnya sudah kita tentukan. Nah, minggu ini akan kita bahas perintah input dimulai dari perintah menggunakan string get lalu string post. Nah, jadi kita bisa input datanya di sini. Nah, ini akan kita pakai seterusnya sampai dengan di database karena ada inputan berupa text box dan ada label lalu bisa kita proses. Nah, di sini sudah disediakan listingnya untuk yang perintah get. Nah, untuk yang get ini bisa kita tambahkan. Jadi ini kan sudah Anda pelajari pada saat Anda ambil mata kuliah Internet 1, yaitu menggunakan Bootstrap. Jadi kalau misalnya mau tampilannya pakai text box, berarti Anda tinggal ambil dari Bootstrap-nya saja. Nah, atau Anda bisa ketik seperti ini, itu sama saja, atau tinggal copy dari webnya Bootstrap lalu pindahkan ke sini. Nah, kita bikin yang HTML-nya, lalu di dalam body kita tinggal bikin formnya. Karena kita bikin formnya modelnya seperti ini, jadi inputan model get bisa kita buat seperti ini. Nah, lalu yang kita akan buat itu adalah ini berupa label. Jadi labelnya itu kode barang. Di sini inputnya berupa teks seperti ini, text box. Lalu yang diisi, yang ditampung adalah variabel kode. Lalu baris berikutnya yaitu nama barang, harga barang, dan jumlah beli. Kita butuh satu tombol, namanya tombol hitung, maka kita bikin kelasnya berupa button. Lalu nama variabelnya atau nama labelnya di tombol itu adalah hitung. Nah, ini name-nya yang akan ditampung nanti, value-nya itu yang ditampilkan di halaman browsernya, hitung. Nah, setelah itu kita masuk ke program PHP-nya. Nah, di sini kita ketik if iset. Iset ini gunanya ketika pertama kali browsernya dijalankan, kalau misalnya ini kita refresh tanpa iset, itu berarti nanti akan tampilkan di sini datanya 0. Data 0 itu akan ngasih tahu bahwa belum ada inputan. Nah, kita menambahkan iset supaya ketika belum ada inputan, dia tidak menampilkan apa-apa. Nah, nanti bisa dicoba ketika isetnya dihapus. Nah, kita akan jalankan hitung. Jadi ini nanti akan diproses. Walaupun kita sudah input semua tanpa melakukan tombol proses hitung, itu nanti tidak akan memproses hasilnya. Makanya tambahkan di sini yang dia baca adalah inputan hitung. Nah, lalu variabelnya adalah kode. Kita bikin variabel sget dulu, string get. Yang diinput adalah variabel kode, nama, harga, dan jumlah. Totalnya itu langsung ditampilkan di bawah sini nanti, di bawah tombol hitung dengan rumus harga dikali jumlah. Lalu cetak total bayarnya sama dengan baca variabel total. Nah, setelah itu ini kita jalankan, kita save dulu, lalu kita jalankan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat perbedaannya ya. Kita menggunakan variabel get. Nah, nanti untuk yang get itu perbedaannya adalah semua yang kita input itu nanti akan ada di URL. Nah, kita coba ya, misalnya kode barangnya B001, lalu nama barangnya misalnya shampoo, harga barangnya 2.500, jumlah belinya kita misalnya mau beli 5, lalu kita hitung.
Nah, ini total bayarnya adalah 12.500 karena 2.500 dikali 5. Nah, di sini Anda bisa lihat untuk yang penggunaan get, kalau misalnya kita inputkan variabel, berarti dia baca yang ada di sini. Nah, jadi yang berubah adalah link URL-nya. Jadi kode, karena kita input tadi B001, itu nanti munculnya di sini, lalu nama, shampoo, harga, sama jumlah. Lalu klik tombol hitung. Nah, kita bisa menginput data, bisa langsung dari URL sini, atau bisa langsung dari form. Oke, kita coba ya, kita ganti di sini 2, lalu namanya misalnya kita pakai beras, harganya 12.500, jumlahnya saya mau beli 2. Nah, tinggal kita enter, hasilnya adalah 25.000. Nah, jadi ini yang diinput tadi B002, namanya beras, harganya 12.500, jumlah belinya adalah 2. Jadi 2 dikali 12.500, harganya 25.000. Nah, jadi kita bisa input pada saat kita menggunakan get. Get itu berarti kita menginput dari URL. Bisa juga menggunakan dari form ini. Nah, perbedaannya sama get, kalau get itu kerahasiaannya itu kurang bagus, proteksinya kurang, karena kalau kita nginput dari URL berarti kan isi dari form kita itu bisa dibaca orang lain, karena link URL ini kan bisa diakses siapapun. Nah, makanya disediakan post. Jadi post itu kita bisa langsung input di formnya tanpa mengubah halaman URL. Jadi tanpa mengubah link URL, apapun yang kita input di formnya tidak terjadi apa-apa di URL-nya. Sedangkan kalau kita pakai get, jadi apapun yang kita input di bawah itu nanti akan menampilkan informasi di halaman URL, dan itu bisa diakses oleh orang lain. Jadi kerahasiaannya kurang bagus. Nah, ini contoh untuk penggunaan get. Kita lanjut ke penggunaan post, karena post itu pasti yang akan kita pakai untuk selanjutnya di materi kita, baik di database nanti. Nah, saya sudah sediakan untuk yang postnya. Nah, di sini saya sudah ketikkan, karena kalau kita mau mulai ketik dari awal sampai akhir, mungkin videonya lebih lama. Nah, jadi sekaligus untuk menghemat kuota ya. Nah, ini sudah disediakan, nanti bisa tinggal diikutin aja videonya, lalu diketik sendiri. Nah, kita coba untuk yang penggunaan post. Nah, ini sama ya, bikin satu file baru, lalu simpan di folder. Nah, saya simpan di folder htdocs, lalu foldernya kuliah, di dalam pertemuan 5, karena materi kita sekarang di pertemuan 5. Kita simpan dengan tipe string, atau Anda bisa simpan dengan nama post.php. Nah, kita bikin yang HTML. Ini gunanya supaya tampilannya sudah ada text boxnya seperti yang tadi, seperti yang modelnya get tadi. Kita tinggal ambil dari punyanya Bootstrap. Kita ambil yang sederhana saja ya. Kalau mau tampilannya lebih cantik, itu bisa ambil yang model formnya dari Bootstrap yang lebih lengkap, termasuk warnanya, lalu posisinya, itu nanti bisa dikembangin. Nah, lalu di dalamnya body kita ketik ini, kita akan bikin data penjualan tiket. Nah, ini hampir sama dengan soal praktikum ke-6 nanti minggu depan, jadi silahkan dipelajari baik-baik. Begitupun untuk soal UTS, ini juga hampir sama. Nah, coba kita bahas ya. Nah, di sini ini untuk tampilan formnya menggunakan Bootstrap, lalu judulnya adalah data penjualan tiket. Nah, kita masukkan listing PHP-nya, jadi kita bikin variabel. Variabelnya adalah 4 variabel yang berupa inputan. Jadi, nama pesawat, kemudian harga, jurusan, dan total. Nah, di sini yang akan diproses, yang akan ditampilkan output pada saat kita mengklik tombol proses, seperti tadi get post ya. Kalau get post itu kan kita melakukannya di tombol hitung, sedangkan di listing ini kita melakukannya di tombol proses. Nah, pada saat tombol proses nanti kita bisa menampilkan kode tiket, jumlah beli, nama, alamat, dan nomor telepon.
Listingnya ini Anda ganti jadi string post. Kalau tadi string get, kita berarti pakai yang post. Nah, ada variabel kode tiket, kemudian jumlah, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, pada hari ini kita akan coba melakukan pengujian menggunakan substring. Substring itu berarti membaca karakter tertentu itu dari urutan yang kita inputkan, urutan string yang diinputkan. Jadi contoh, kode tiketnya itu 5 digit atau 4 digit, tapi yang kita ambil adalah misalnya ini ya. Coba. Nah, ini nanti kode listingnya. Nah, jadi kode tiketnya kita bikin MTB01. Jadi M itu adalah nama maskapainya, kode tiketnya, lalu TB itu adalah jurusannya. Jadi yang akan diinputkan adalah 5 kode ini, tapi sebenarnya yang diuji hanya 3. Jadi sisanya itu bebas. Sisanya ini bebas mau input apapun, tapi yang dibatasin pengujiannya itu adalah 3 karakter di depan. Nah, kita uji untuk yang T. Jadi kita baca kode tiket. Nah, di sini ada variabel beda ya. Jadi ini ada kode tiket, kemudian ada yang tambah T. Kenapa ada T-nya double? Karena kita tidak bisa pakai variabel menggabungkan string dengan angka. Jadi untuk membedakan, tambahkan aja T. Bedanya yang di atas sama yang di bawah, kalau yang atas ini adalah inputan kode tiketnya yang kita input, lalu yang bawah ini adalah kode tiket yang kita uji, substringnya. Jadi harus dibedakan, karena tidak boleh ini yang kita uji, karena ini kan kita input dulu di awal. Nah, hasil inputannya baru yang diuji atau baca karakter. Makanya ini dipisahkan variabelnya. Lalu baca substring, variabelnya formatnya adalah substr. Kita baca kode tiket yang di atas yang kita input. Oke, ini beda ya antara kode tiket sama kode tiket yang double T. Nah, ini kode tiket yang diinput di atas, lalu uji substringnya 0,1. 0 itu karena dimulai dari indeks ke 0. Jadi seperti ini adalah indeksnya. Ini indeks 0,1 berarti dimulai dari 0 dan 1 itu berarti satu karakter yang dibaca. Nah, berarti dimulai dari indeks yang ke 0, yang dibaca adalah satu karakter. Nah, yang kita uji adalah satu karakter di awal, yang kita uji jika kode tiket T itu untuk substringnya ya. Jadi kode tiketnya W, maka tampilkan nama pesawat yaitu Wings Air. Lanjut. Selain itu, else if, jika kode tiket di awalnya adalah S, maka nama pesawatnya adalah Sriwijaya Air. Jika kode tiketnya dimulai dari C, maka Citylink. Jika dimulai dari R, maka Lion Air. Nah, itu nanti yang akan ditampilkan di sini. Makanya di sini tidak ada model inputan karena dia akan berupa output. Jadi nama pesawatnya tampil berdasarkan pengujian satu huruf di awal karakter. Nah, setelah itu kita juga akan menampilkan jurusan. Jurusan itu berupa output dan yang kita baca adalah jurusan. Nah, jurusan di sini itu beda sama jurusan yang di atas. Jurusan ini kan berarti output yang ditampilkan, tapi jurusan yang double N itu berarti jurusan yang pembacaan substring. Jadi untuk pengujian substring itu harus dibedakan antara variabel awalnya dia sama variabel untuk pengujian substring. Tidak boleh digabung. Nah, karena kita tidak bisa masukkan jurusan 1, tidak boleh tambahkan angka, maka kita tambahkan N. Jadi setiap ada pengujian menggunakan substring itu harus dibedakan variabel awalnya. Variabel awalnya adalah jurusan dengan 1N dan variabel pengujiannya itu dengan 2N. Nah, jurusan ini itu tetap baca dari inputan kode tiket, tapi bacanya itu dimulai dari 1. Kalau tadi kodenya dimulai dari 0, kalau jurusannya itu dimulai dari sini. 2 karakter di awal. 2 karakter kan ini mulai dari indeks ke 0, ini berarti 0, ini 1. Ups. Nah, ini berarti 1. Nah, ini tadi kodenya, TB ini yang akan kita baca. Jadi ini 0, ini 1, 2. Berarti 1,2. Dimulai dari indeks ke 1 dan 2 karakter yang dibaca. Jadi indeks ke 1 dan karakter yang diambil itu adalah 2. Nah, itu kita uji
jika jurusannya yang diuji jika kode tiketnya adalah TB. TB berarti dimulai dari indeks ke-1 2 karakter. Berarti jurusannya adalah Tarakan Balikpapan. Harganya adalah 850.000. Jadi yang ditampilkan nanti setelah pengujian kode tiket otomatis akan menampilkan jurusannya dan harganya. Nah, lanjut ke bawah, jika jurusannya adalah TM, maka Tarakan Makassar, harga. Jika TS berarti Tarakan Surabaya, lalu tampilkan harga. Nah, terakhir untuk menampilkan total yang ada di sini, kita inputkan dulu jumlah belinya. Misalnya kita mau input jumlah belinya 2, maka harga yang tampil di atas sini itu akan dikali 2. Nah, totalnya itu akan menghitung harga dikali jumlah. Jadi harga di sini dikali jumlah, nanti tampil di total. Nah, ini untuk penambahan stylenya. Jadi nanti kita bisa input modelnya seperti ini untuk stylenya saja ya. Jadi nama pembeli, ini labelnya, inputannya berupa teks, lalu yang disimpan adalah variabel nama. Begitupun untuk alamat, karena alamat itu kita butuh width-nya 250, berarti ini panjangnya 250 piksel. Nomor teleponnya kita pakai 100, berarti 100 lebarnya untuk yang inputan berupa teks. Kode tiket, nama pesawat itu otomatis ya, karena nama pesawat itu kita tidak butuh style, karena nanti dia berupa output, maka kita cukup tampilkan PHP, echo, lalu tampilkan nama variabelnya. Di sini ada tanda tanyanya, tanda tanya itu hampir sama dengan yang punyanya GetPost tadi. Nah, di sini ada tanda tanya. Nah, jadi tambahkan yang mau dicetak atau berupa output dari postnya itu adalah yang ditampilkan nama pesawat, jurusan, lalu harga. Nah, harganya karena tadi harga hanya berupa angka, kalau kita ingin menambahkan variabel Rp rupiah, berarti tinggal tambahkan Rp lalu titik. Nah, nanti dia akan isi di sini. Di sini ada 2 titik, ini sudah dijelaskan bahwa titik itu adalah menggabungkan label atau variabel biasa digabungkan dengan variabel yang output, variabel yang sudah kita tentukan. Jadi tambahkan titik. Lalu di sini ada panggil variabel harganya dari harga tiket tadi. Lalu kita input jumlah beli. Jumlah beli ini karena berupa inputan, berarti kita tambahkan text box-nya. Nanti kita atur tipenya teks, yang disimpan adalah variabel jumlah. Tampilkan total harga. Total harga itu dari sini. Nah, total itu karena tidak berupa inputan, jadi totalnya cukup seperti ini, cetak Rp lalu total. Nah, ini untuk penambahan tombol proses. Nah, yang ini proses dan reset. Reset ini yaitu untuk mengosongkan kembali form yang sudah kita input. Kalau proses itu untuk menampilkan atau menjalankan string.php ini. Nah, kita coba jalankan ya. Ini kita simpan, lalu ini kita jalankan. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Ini adalah judulnya, data penjualan tiket. Kita input, misalnya saya input Yusni Amalia. Alamatnya Kampung 1. Nomor teleponnya ini kita isi sembarang aja ya. Nah, kode tiketnya sesuai sama pengujian. Misalnya saya mau tampilkan untuk kode tiket yang dimulai dari C, lalu kita ambil yang TM. Jadi harusnya yang tampil Citylink, lalu jurusannya Tarakan Makassar. Jadi C, TM. Nah, ini sisanya bebas, mau pakai 01 atau 02 bebas ya. Misalnya 01, lalu kita enter. Hasilnya adalah Citylink. Citylink itu baca dari C-nya, TM itu 2 karakter. 2 karakter di sini, ini TM, berarti Tarakan Makassar. Harganya adalah 1.230.000. Jadi tampil 1.230.000. Jumlah belinya, misalnya kita mau beli 3. Lalu enter. Nah, hasilnya adalah 3.690.000. Hasil dari perkalian 3 dikali 1.230.000.
Nah, ini untuk yang penggunaan post. Kalau post, apapun yang kita input di form ini itu tidak akan mengubah dari link URL. Nah, jadi kerahasiaannya cukup terjamin. Beda kalau kita menggunakan get. Kalau get, apapun yang kita input di sini nanti akan mengubah atau akan ditampilkan di URL. Sedangkan post, apapun yang kita input itu nanti tetap yang tersimpan hanya di halaman ini saja tanpa mengubah URL. Jadi keamanannya lebih terjamin. Lalu ini tombol proses sama ya, jadi tinggal menampilkan ini saja. Balik lagi ke halaman string.php. Resetnya untuk mengosongkan atau menghapus formnya supaya kita bisa nginput ulang. Jadi resetnya langsung kita atur di sini, mulai inputannya. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan mengenai inputan string, perbedaan antara inputan menggunakan get dan post. Silahkan ini diikuti listingnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via WA group. Untuk UTS-nya dan praktikum minggu depan itu hampir sama dengan yang kita bahas hari ini, yaitu menggunakan post. Jadi silahkan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.